Oke, halo YouTube. Ketemu lagi dengan Bengkel RC. Jadi, saya masih penasaran dengan kasusnya gearbox RGT saya ini yang bunyinya lumayan kasar pada saat perpindahan dari low speed ke high speed. Suspek yang pertama kemarin, servo tidak bisa bekerja dengan maksimal pada saat semua lampu di-on-kan ketika ada tambahan LED bar. Jadi solusinya adalah saya tambahkan UBEC eksternal untuk lampu atau untuk realistic lightnya. Saya tidak ikutkan power supply-nya ke receiver, melainkan saya buatkan satu jalur lagi dan saya tambahkan UBEC eksternal. Suspek yang pertama selesai, servonya bisa bekerja dengan baik, tapi suara kasar ini sekarang masih ada dan beberapa kali muncul, beberapa kali hilang. Nah, ternyata suspek saya berikutnya adalah saya pengen tahu bagian dalam gearbox ini apa sih yang membuat dia itu suaranya jadi kasar, dan bahkan di beberapa kondisi pada saya pakai main torsinya hilang, jadi seperti pinion ngelos gitu. Oke, jadi saya mau bongkar dulu ada apa sih sebetulnya dengan gearbox ini. Dan ternyata masalahnya ada di pinion. Dua ruas giginya patah. Tidak tahu ini kesalahan dari penggunaan motor brushless yang saya pasang, atau mungkin memang pinionnya yang saya terima ini pas kurang baik. Dan kebetulan motor yang saya pesan barusan datang, motor Surpass Crawler ukurannya 3542 2200 kV. Oke, kita langsung sekalian install aja ya. Ya, sekalian info tambahan, ternyata bawaan dari RGT 86190 ini pinionnya yang pecah tadi itu ukurannya 17T. Nah, ini motornya lumayan besar ukurannya. Ya mirip-mirip sama punyanya Holmes Hobby itu ya, 3542, diameternya 35 mili, panjangnya untuk motornya sendiri 42 mm. Pinion 17T kebetulan saya masih punya stok, jadi saya persiapkan sekalian. 17T ini kebetulan kemarin saya punya pinion maunya pasang di MN86, tapi ya mungkin ini lebih penting. Tapi nanti saya pasti akan cari pinion lain, karena menurut saya untuk setup pinion 17T itu agak terlalu kencang, jadi torsinya berasa agak kurang, walaupun sebetulnya masih cukup, tapi kurang bisa smooth, kurang bisa halus lah ya. Kita mau turunin ke 14T, nanti saya mau cari pinion yang 14T sekalian ya. Langsung kita tes performanya kira-kira kayak gimana untuk motor 2250 kV 3542 dari Surpass Crawler ini. Kalau lihat dari dimensinya sih meyakinkan, dan juga karena ini memang di setup untuk RC car, jadi motor outrunner yang memang di setup untuk RC car, kita tidak perlu lagi ngecilin atau memperkecil diameter shaft di ujungnya, tidak perlu lagi membalik asnya lagi. Jadi ini memang tinggal PNP, tinggal pasang pinion, masukin ke gearbox, beres, selesai. Tes low speed gearbox. Tes high speed gearbox.
Oke, kira-kira kenapa dari motor 2212 yang kemarin saya masih cari opsi yang lain untuk dapat motor yang dimensinya lebih besar. Dari opini pribadi saya, makin besar dimensi motor, makin besar luas penampang atau area dari magnet yang bisa tertanam di dalam si motor itu sendiri. Makin luas penampang dari magnet, otomatis daya elektromagnet yang bisa dikeluarkan itu akan jadi lebih besar dan akan berpengaruh juga pada torsi serta power yang akan bisa dihasilkan oleh si motor itu sendiri. Nah, itulah kenapa saya memilih motor yang lebih besar dari yang saya gunakan kemarin, dan sepertinya ini nanti akan jadi final setup dari beberapa kit yang saya punya berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu belinya di mana, bisa langsung kontak ke bengkel RC di Tokopedia. Dan sekarang kita tes juga untuk mode sinusoidalnya atau mode low crawlingnya. Cek temperatur, ESC nya masih dingin. Ini ESC yang saya pakai 40 ampere. Wire, kabel juga temperatur motor masih dingin, artinya 40 ampere 3542 2250 kV aman. Terima kasih sudah menonton.